Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahyani Romadhani. Saya mahasiswa Prodi PGSD IKIP PGRI Wates kelas 1C angkatan 2025. Di sini saya akan berdongeng dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih yang direkomendasikan untuk anak kelas 2 SD. Guna memenuhi tugas kuota kuliah pendidikan keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Desta Yolandi Rahayu Sulistiawati MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi ini Ibu mau memberi materi yaitu mendengarkan dongeng. Di sini Ibu mau membawakan dongeng dengan judul Bawang Merah Bawang Putih. Sebelumnya kamu udah pernah dengar dongeng ini belum? Oke, jadi mulai ya. Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih semakin keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik untuk menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan tugas pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakan. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan pagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian dia harus memberi makan ternak, menyirami kebun, dan mencuci baju ke sungai. Lalu dia masih harus menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Namun Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya. Dengan bernyanyi kecil, ia menyusuri jalan setapak di pinggir sungai kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih sedang mencuci semua pakaian kotor dan baunya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya.
Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah terlalu jauh. Bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kamu belum menemukannya. Mengerti?" Bawang putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai, tepatnya mencuci kaki. Matahari sudah mulai meninggi, namun bawang putih belum juga menemukannya. Dia memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju itu tersembunyi di sana. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong ke barat, bawang putih melihat seorang gembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka bawang putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ya, tadi saya lihat, Nak. Kamu harus mengejarnya cepat-cepat. Mungkin kau bisa mengejarnya." "Apa?" "Baiklah, paman. Terima kasih," kata bawang putih dan segera berlari kembali menyusuri. Hari sudah mulai gelap, bawang putih sudah mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Bawang putih dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan, "Permisi," kata bawang putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, Nak?" tanya nenek. "Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sudah mencari baju ibu saya yang hilang. Dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" kata bawang putih. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cari itu berwarna merah?" "Iya, Nek. Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih. "Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi kamu harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak ngobrol dengan siapapun." "Gimana?" tanya nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu terlihat kesepian. Bawang putih pun merasa iba. "Baiklah, Nenek, saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bisa saja dengan kata bawang putih dengan kesini." Selama seminggu bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya tinggal sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju itu pulang. Dan satu lagi, Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa pulang baju ibumu. Dan satu lagi, kamu boleh memilih satu dari dua labu kuning ini." Seperti ini tadi ya, caranya. Mulanya bawang putih menolak membeli hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. "Saya takut tidak kuat membawa yang besar," katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih ke depan. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan
baju merah milik ibunya. Sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu punggungnya. Alangkah terkejutnya Bawang Putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya. Dan yang dengan serakah langsung berebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang Putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama, tapi kali ini Bawang Merah yang akan melakukannya. Singkat kata, akhirnya Bawang Merah sampai di rumah nenek di pinggir sungai tersebut. Seperti Bawang Putih, Bawang Merah pun diminta untuk menemani selama seminggu. Tidak seperti Bawang Putih yang rajin. Selama seminggu itu Bawang Merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus, karena selalu dikerjakan dengan asal-asal. Akhirnya setelah seminggu nenek itu membolehkan Bawang Merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Kata Bawang Merah. Nenek itu terpaksa menyuruh Bawang Merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat Bawang Merah mengambil labu yang paling besar dan tanpa mengucapkan terima kasih kepada nenek itu. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Sampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih akan meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas yang keluar dari labu tersebut, melainkan hewan-hewan buas seperti ular dan kalajengking yang keluar dari labu tersebut. Binatang-binatang itu langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan kepada mereka yang salah. Oke, baik, sejauh ini kira-kira apa yang bisa kita petik anak-anak? Tidak boleh serakah, Bu. Benar sekali. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh serakah ya. Dan kita kalau dizolimi itu jangan langsung membalas. Apa? Karena akan tetap terlihat yang baik akan tetap mendapatkan balasan yang baik dan yang buruk akan tetap mendapatkan balasan yang buruk. Selanjutnya, ibu mau kasih pertanyaan nih biar kalian itu biar ibu tuh tahu kalian tuh paham nggak sih sama cerita yang ibu. Tadi siapakah peran yang tidak menyukai bawang putih? Ayo, angkat tangan dulu siapa yang bisa dijawab. Nah, Mbak Tasya silakan jelaskan. Tidak menyukai bawang putih itu atau ibu dirinya sama bawang merah. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Oke. Yang lain jangan lupa dong. Lanjut ya. Tadi yang hanyut di sungai itu apa sih? Ayo, silakan Mbak Mel. Baju merah, Bu. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Mel. Oke. Ibu kira cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga dapat diambil yang baik-baik